Gubernur Basrah yaitu Muhammad bin Sulaiman berkata, "Mengapa aku dicekam rasa takut ketika melihatmu?" Hammad menjawab, "Sesungguhnya jika seorang alim mengharapkan ridha Allah dengan ilmunya, maka segala sesuatu akan merasa segan kepadanya. Tapi jika seorang alim memperbanyak harta simpanan dengan ilmunya, maka ia takut terhadap apapun." Sahabat Azkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga teman-teman yang menyimak video ini akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan anak yang soleh dan solehah, diberikan istri yang solehah, dan semoga dimasukkan jannahnya Allah tanpa hisab. Keutamaan perjalanan mencari ilmu. Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala menjelaskan bahwa firman Allah yang artinya, "Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada pemuda muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan. Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Quran Surah Al-Kahfi ayat 60. Ini mengandung pelajaran tentang rehlanya seorang alim untuk mendapat tambahan ilmu, meminta bantuan untuk melakukan rehla tersebut dengan pembantu atau sahabatnya, serta mengambil kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang mulia dan para ulama, sekalipun daerah mereka jauh. Ini adalah tradisi salafun soleh. Karena hal inilah orang-orang yang melakukan rehla mendapatkan bagian ilmu yang banyak dan usaha yang sukses. Ilmu mereka menancap kuat dan mereka mendapatkan sebaik-baik sebutan, pahala, dan juga keutamaan. Imam Al-Bukhari berkata, Jabir bin Abdullah melakukan rehla selama 1 bulan untuk menemui Abdullah bin Unais demi 1 hadis saja. Sahabat Azkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa kisah di atas bisa kita simpulkan bahwa mereka para salaf mencari ilmu dengan berjuang keras, dan mereka umumnya semua mendatangi ilmu. Bukan ilmu yang mendatangi mereka, tapi mereka yang mendatangi majlis-majlis para ilmu. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam yang harus mengarungi lautan demi mendapatkan ilmu. Demikian pula dengan penuntut ilmu, ia harus mendatangi majlis-majlis ilmu. Kaidah yang harus dipahami oleh orang yang memburu ilmu ialah bahwa ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang kepadanya. Karena ilmu itu terlalu mulia jika harus diberikan kepada siapapun. Ilmu hanya akan pantas diberikan kepada orang yang mencarinya dan betul-betul membutuhkannya. Ibnu Muflih Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala mengisahkan bahwa Muhammad bin Sulaiman, gubernur Basrah, mengirim surat kepada Hammad bin Salamah. Ia meminta Hammad untuk datang menemuinya karena ada satu masalah yang ingin ditanyakan. Hammad pun membalas surat tersebut. "Kami mendapati para ulama tidak pernah mendatangi siapapun. Maka jika ada masalah, datanglah kepada kami dan tanyakanlah apa yang menjadi masalahmu." Mendapatkan jawaban seperti itu, Muhammad bin Sulaiman pun datang dan duduk di hadapan Hammad. Kemudian bertanya. Setelah selesai, Muhammad berkata, "Mengapa aku dicekam rasa takut ketika melihatmu?" Hammad menjawab, "Sesungguhnya jika seorang alim mengharapkan ridha Allah dengan ilmunya, maka segala sesuatu akan merasa segan kepadanya. Tetapi jika seorang alim memperbanyak harta simpanan dengan ilmunya, maka ia takut terhadap apapun." Setelah selesai diskusi, Muhammad bin Sulaiman, gubernur Basrah, menawarkan uang 40.000 dirham kepada Hammad. Namun Hammad sama sekali tidak menerimanya. Beliau juga tidak mau menerima sekalipun untuk dibagi-bagikan. Sahabat Azkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita bisa simpulkan betapa mulianya seorang alim yang menjaga dirinya dari halal dan haram, dari sogokan dan cobaan masalah harta,
yang ketika gubernur Basrah, raja, memberikan uang sebagai hadiah atau sebagai apapun, maka dia seorang alim yang taat kepada Allah, yang menjaga muruahnya, dia menjaga itu agar terhindar dari fitnah harta. Faedah dan pelajaran lain dari firman Allah yang artinya, dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada pemuda yaitu muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Quran Surah Al-Kahfi ayat 60. Ayat ini berisi anjuran untuk mencari tambahan ilmu. Sekalipun seseorang itu sudah berilmu, ada sebuah asar yang lebih baik daripada emas bagi orang yang menghafalnya dan mengamalkannya, yaitu perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Musa alaihissalam bertanya kepada Rabbnya, Rabbi, siapakah hambamu yang paling engkau cintai? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang yang mengingat aku dan tidak melupakan aku. Kemudian Musa bertanya lagi, siapakah hambamu yang paling adil keputusannya? Allah menjawab, orang yang memutuskan dengan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Wahai Rabbi, siapakah hambamu yang paling berilmu? Tanya Musa lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mencari ilmu manusia untuk menambahi ilmunya sendiri. Mudah-mudahan ada satu kalimat yang ia dapatkan dan kalimat itu bisa menunjukinya kepada hidayah atau memalingkannya dari kebinasaan. Sahabat Azkarpedia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.